Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa amal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ba'das sabil was-sa'ilina wa fil riqab wa aqama as-salat wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Orang yang baik bukan cuma sekedar menghadapkan wajahnya ke barat atau ke timur. Orang yang baik man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Orang yang iman yang kokoh kepada Allah, hari akhir, malaikat, nabi dan kitab. Orang yang baik wa atal mala ala hubbihi, yang keluarkan sedekah hartanya dawil kurba untuk kerabat, anak yatim, itu sabil dan orang-orang yang membutuhkan. Orang yang baik menegakkan sholat, cinta zakat. Orang yang baik wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, selalu tepat janji. Orang yang baik was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, jiwanya sabar ketika ditimpa kesulitan dan penderitaan. Maka Allah memuji mereka sebagai orang-orang yang benar dan sebagai orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Dan Riza Muhammad berdoa semoga yang duduk di tempat ini adalah orang-orang yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Wa in akhadna mithaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqamus salat wa atuz zakat thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'minun. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang beriman dan baik hatinya, Allah letakkan di surga dan dia kekal di dalam. Siapakah orang-orang yang beriman? Siapakah orang-orang yang baik hatinya? Mereka yang tidak pernah menyembah kecuali menyembah Allah. Mereka yang berbuat baik kepada kerabat dan keluarganya, suka menyantuni anak yatim, berbuat baik kepada fakir miskin, dan mereka yang menjaga lisannya untuk tidak menyakiti orang lain. Mereka menjalankan sholat, mereka menegakkan zakat, dan inilah golongan orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Al-Baqarah ayat 82 dan 83. Dan saya berdoa semoga yang hadir digolongkan penghuni surga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budu
الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Tidak ada kebaikan kecuali taat hanya beribadah kepada Allah. Tidak ada kebaikan kecuali diri kita berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, fakir miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, ibnu sabil, orang-orang yang lemah di antara kalian. Ketahuilah, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah benci kepada orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran surah An-Nisa ayat 36, Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala ilmu. Hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan dengan munajat. Kita awali majlis ini dengan doa. Sebab kata Nabi, laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Tidak ada kemuliaan seorang hamba, tidak ada derajat yang Allah tinggikan kecuali bagi hamba Allah yang senang dengan doa. Surat Al-Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Siapa yang rajin meminta, hajat kita pasti dikabulkan. Justru orang yang sedikit berdoa, Allah kategorikan dia orang yang sombong, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka akan diletakkan neraka jahanam. Na'udzubillahi min. Ibu dan bapak, surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah itu lebih dekat daripada bulan lahir Anda, jemaah. Allah itu lebih dekat daripada bulan lahir kita. Doa kita, hajat kita, keinginan kita pasti dikabulkan. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Falyastajibu li. Jawablah semua perintah Allah. Wal yu'minu bi. Berimanlah kepada Allah. La'allahum yarshudun. Maka doa kita akan dikabulkan. Kita akan kedua tangan. Kita awali acara yang mubarak dengan doa. Semoga doa ini membuat hari ini dan selamanya lebih baik di mata Allah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma aslih qalbi wal amali. Allahumma ahrini laddata maksyatik warzuqni laddata ta'atik
Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutakabbalan. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ruh harus semangat sebab dari Allah ini adalah tempat merubah hidup kita menjadi hamba yang lebih baik. Amin. Boleh saya buka ayat pantun? Ibu jawabnya cakap ya. Doraemon pakai batik, tidur di atas bantal. Kalau istri mau cantik, kalau abang kasih modal. Mau cantik gak ada duit. Ibu, kan zaman sekarang cantik itu dari dalam. Dalam apa? Makanya sepulang dari pengajian ini semoga rezekinya makin lancar. Yang saya hormati segenap Dewan Kemakmuran Masjid, pengurus, takmir yang sudah mengizinkan saya hadir dan menatap hamba-hamba Allah calon pengurus syurga. Yang saya hormati dari apa persatuan Parmusi, Bapak Ketua Parmusi yang tadi sudah mengawali ceramah. Saya lanjutkan ceramah yang kedua. Masih ada. Yang saya hormati Akang Boy, ini teman saya di Bali. Ini teman saya di Bali dulu waktu masih muda. Akang Boy usia berapa sekarang? 45, sama kita seumuran. 45. Cuma bedanya yang satu terawat dan satu tidak. Canda. Jemaah, ada 8 amalan yang sedang ditunggu di pintu surga. Ada 8 amalan yang sedang ditunggu di pintu surga. Siapa yang mampu masukinya, maka Anda akan masuk ke 8 pintu surga itu. Sebab kata Nabi, fil jannati thamaniyatu abwab. Fil jannati thamaniyatu abwab. Surga itu punya 8 pintu. Masya Allah. Semoga amal-amal yang kita kerjakan ada pintunya masing-masing. Mungkin Anda lemah di sholat biasa saja, tapi kuat di sedekah. Ada pintu sedekah. Mungkin Anda sedekahnya biasa, tapi kuat di puasa. Ada pintu puasa. Mungkin semuanya biasa saja, tetapi ada pintu yang disebut Al-Ghanimina, Al-Ghaidha, Wal-Afina, An-Nas. Pintu memaafkan orang. Ada orang yang dimasukkan surga, sholatnya biasa, puasanya biasa, sedekahnya biasa, tapi jiwanya pemaaf. Al-Ghadhirina, Al-Ghaidha, Wal-Afina, An-Nas. Itu pemaaf. Maka siapa yang mudah memaafkan orang akan diletakkan di pintu itu. Jemaah, mari kita istiqomahkan amalan-amalan yang menentukan 8 pintu surga. Apa saja Ustaz? Sudah siap masuk surga?
Sudah siap masuk surga? Berarti harus mati duluan. Jemaah, pintu surga yang pertama tadi sudah dikatakan dalam satu hadis, fil jannah thamaniyatu abwab, di surga ada 8 pintu. Hadis riwayat Bukhari nomor 3257, an Sahal bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, fil jannati thamaniyatu abwab, di surga ada 8 pintu surga. Fiha babun yusamma Rayyan, dan pintu yang pertama bernama Ar-Rayyan. La yadkhuluhu, tidak akan pernah masuk pintu Rayyan illa shaimun, kecuali orang-orang yang suka puasa. Masya Allah. Orang yang sempurna puasa Ramadan, dilanjutkan puasa Senin dan Kamis, Ayyamul Bid, 3 hari setiap bulan, al-yawm shaum, al-yawm iftar, puasa Daud, maka dari Allah, orang yang gemar puasa, Anda ditunggu di babur Rayyan, pintu surga khusus orang yang senang puasa. Semoga yang suka puasa memasuki pintu ini. Karena saya tidak tahu amal yang paling tinggi di setiap orang itu beda-beda. Orang yang kuat puasanya, bapak yang bagus puasanya, senang berpuasa, sedang ditunggu di bawah. Jamaah, hadis Bukhari yang kedua 3340. Man anfaqa zawjaini fi sabilillah fanudiya min abwabil jannah. Ya Abdullah, hada khairun. Orang yang suka bersedekah sepasang, berarti suami istri. Kadang-kadang suaminya baik, istrinya beresek. Ada? Suaminya loyal, istrinya pelit. Ada? Yang mana orang? Jamaah, kadang istrinya royal, suaminya capek. Mana orangnya? Hadis ini menjelaskan, man anfaqa zawjaini, siapa yang suka bersedekah sepasang, suami istri, fanudiya min abwabil jannah, maka dari Allah kedua-duanya akan sampai surga. Ya Allah, mau berkumpul sama suami, samakan frekuensi Anda. Jangan suami pelit, ibu enggak, atau ibu pelit, suami enggak bisa. Samakan, satukan. Punten, saya punya istri turunan Padang Pariaman. Kata kamus bahasa Indonesia, orang Padang itu Cinanya Indonesia. Rata-rata kasih menanggung. Saya punya istri, awalnya kaget melihat suaminya habis-habisan dalam sedekah. Sedangkan perempuan biasanya kan, saya bilang, Islam tidak pernah mengajarkan menabung. Bapak cari ayat dan hadis, Islam tidak pernah mengajarkan menabung. Karena menabung itu menyimpan. Betul? Yang Islam ajarkan bersedekah. Dengan bersedekah, harta Anda melimpah. Mau kaya bukan melimpah, guys. Halo bersih. Mau kaya bukan menabung, tetapi sedekah.
Allah. Kalau memang begitu menyimpan, dan rata-rata orang yang menyimpan menggenggam hartanya. Sedangkan sebagai hamba berkata, jangan meletakkan harta di hatimu, letakkan di tanganmu. Jadi kalau dia hilang atau pergi, kau tidak sakit hati. Ini sebentar lagi siap-siap rumah sakit Banjaran Pasir. Karena apa? Ada calon banyak yang tidak terpilih jemaah. Sedangkan duitnya sudah habis-habisan untuk nyala. Karena apa? Hartanya diletakkan di hati. Maka saya minta, man anfaqa zawjaini, siapa yang bersedekah sepasang suami istri, maka dijamin ritmenya masuk surga bersama. Faman kana ahlus sholat, siapa yang suka sholat, du'iya min babis sholat, Allah letakkan di pintu sholat. Jadi ada pintu surga untuk ahli sholat. Wa man kana ahlul jihad, siapa yang berjihad di jalan Allah, du'iya min abwabil jihad, Allah letakkan di pintu surga yang bernama pintu jihad. Jemaah, man kana ahlus shadaqah, siapa yang sedang bersedekah, du'iya min abwabis shadaqah, Allah letakkan di pintu sedekah. Jangan man kana ahli dzikir, siapa yang suka berzikir, du'iya min babus zikir, akan diletakkan di surga dengan pintu zikir. Man kana ahlul ilmi, siapa yang suka hadir di majelis taklim, siapa yang suka mencari ilmu, du'iya min abwabil ilm, du'iya min babil ilm, Allah letakkan di pintu surga yaitu pintu ilmu. Jemaah, ada pintu surga yang namanya Aiman. Apa bu? Pintu surga Aiman diperuntukkan wa ala rabbihim yatawakkalun, orang yang suka menyerahkan urusan hidupnya kepada Allah, atau tempat orang-orang bertawakal. Dan yang kedelapan adalah al-qadirina al-ghaira wal-afina an-nas, pintu surga yang kedelapan, pintu untuk orang yang mudah memaafkan. Halo, apakah Anda sedang membenci seseorang? Tolong ingat baik-baik. Apakah ada orang yang sedang Anda benci? Tolong ingat baik-baik. Apakah ada orang yang menyakiti Anda? Oh, itu dia. Ibu ini aneh. Jemaah, bagaimana tips menghadapi orang yang membenci kita? Bagaimana caranya? Mendoakan kebaikan. Wow, itu susah loh. Dia yakin kita, menghancurkan hidup kita, membuat kita menderita, tapi kita minta kepada Allah, ya Allah, bahagiakan dia. Masya Allah. Kami maka tidak akan bisa melakukan ini. Itu kenapa orang yang membenci kita doakan. Iya, doakan yang baik, jangan doakan yang buruk. Ya Allah, ya Allah, ambil nyawanya ya Allah. Ibu, boleh. Ibu, nggak boleh bilang begitu.
Tuhan. Betul? Cuma sikapnya beda-beda. Ada yang membalas dengan keburukan, ada yang membalas dengan kebaikan, ada yang membiarkannya saja, ada yang mendoakan dengan kebaikan. Masya Allah. Yuk, umat Rasul, tunjukkan pesonamu. Umat Rasulullah, jangan jadi pendendam. Umat Rasulullah, tuang sikap kebencian. Umat Rasulullah, hatimu akan bersih kalau dirimu telah mampu untuk tidak membenci orang. Makanya tadi saya tanya, apakah Anda sedang membenci seseorang? Tolong dengan baik-baik. Jangan. Pintu al-badinina al-ghaida wal-afina an-nas adalah pintu yang diberikan kepada orang-orang yang hatinya bersih. Hatinya bersih, tidak mudah balas dendam, mudah memaafkan, sabar ketika disakiti, membalas keburukan dengan kebaikan, mendoakan orang yang mendolimi. Masya Allah, memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Kita perlu exercise, perlu latihan menjadi orang yang berjiwanya. Betul? Ibu, kalau Anda itu ngomongin orang, ngomongin dari, ya apa bedanya Anda dengan dia? Ibu, orang yang suka membicarakan orang seperti makan bangkai orang yang dibicarakan. Nanti Anda di neraka, Anda akan disuguhkan bangkai orang yang Anda bicarakan. Contoh, Anda ngomongin Rizal Muhammad, maka bangkai Rizal Muhammad akan dihidangkan di hadapan Anda. Anda makan sampai habis. Iya, di neraka orang yang membicarakan keburukan orang dihidangkan bangkai orang yang dibicarakan. Maka semakin banyak Anda membicarakan orang, semakin banyak bangkai yang Anda makan. Halo, masih mau